Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Ia masih memanjangkan umur kita, masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Hikam. Coba lihat di muka surah 1, amma ba'du. Adapun dalam segala masa, setiap masa, setiap waktu, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya adalah ilmu tauhid untuk mengenali Allah. Makna tasawuf dari ilmu untuk membersihkan hati daripada berbagai sifat yang mazmumah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hati, menyapu dan menggosok hati daripada perkara-perkara yang menghalang kita untuk mengenali Allah. Sebab di hati kita banyak kotoran, banyak penghalang, akhirnya hati kita menjadi gelap. Lalu kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang mulia, dengan nama-namanya yang agung. Maka ilmu inilah ilmu yang akan membersihkannya, yang akan menghilangnya. Karena makna sofiyun itu adalah bersih. Ianya juga yang dahulunya atau hakikatnya adalah ilmu tauhid, ilmu untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah dicipta oleh Allah. Kita juga dituntut kenal yang mencipta. Kalaulah kereta proton, semua pada tahu yang mengenalnya adalah syarikat proton, GLC. Kalau kita kenal kereta Honda, kita tahu adalah pengeluarkannya adalah syarikat Honda, tempatnya di Jepun. Sampai kepada warna Honda pun atau rupa Honda pun kita tahu. Betul? Tahu. Ini kereta apa? Ini Nissan. Bukan. Sanggup bertumbuh. Sebab dah ada keyakinan bahwa itu adalah Honda. Betul? Begitu juga kita dikehendaki wajib kenal Allah yang mencipta.
Siapa yang mencipta? Allah. Kalau orang kata bukan, sanggup bertumbuh kalau sudah yakin dan kenal. Sanggup mati mempertahankan kebenaran bahwa Allah lah yang mencipta. Tapi kalau tidak kenal, lantaklah. Nah, Allah kah bukan Allah? Ini orang yang tak kenal. Maka ilmu ini termasuk semulia-mulia ilmu, yang terbesar dan tertinggi, yakni ilmu tasawuf ataupun tauhid itu. Maka itu lahir saja kita dikenalkan dengan tauhid, diadzankan di telinga sebelah kanan, dengan dibisikkan ke telinga kanan yang baru lahir itu kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Apa yang diperdengarkan pertama kali? Patutnya adalah kalimat tauhid. Ini disebut di dalam hadis Rasulullah SAW. Apabila lahir saja diadzankan di telinga sebelah kanan dan diiqamahkan telinga sebelah kiri. Yang diperdengarkannya adalah apabila lahir saja ke dunia, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kemudian diperdengarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Diperdengarkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, pengakuan, penyaksian, i'tiqad bahwa tiada zat yang wajib disembah melainkan Allah, dan juga bersaksi, berkeyakinan, beriktikad bahwa baginda Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Lalu di ujung pun disebut la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah di ujung. Diiqamah sebelah kiri, diqamatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kiri kanan diperkenalkan kalimat tauhid. Apabila bayi ini membesar dan mulai kenal sesuatu, ulama-ulama berkata, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqamah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi. Awal wajibin 'alal insani, pertama kali atau perkara yang pertama kali wajib ke atas manusia yang masih kecil itu. Manusia bukan kambing, bukan ayam, bukan itik, itu manusia, cuman masih kecil. Ulama kata awal wajibin 'alal insani, perkara yang pertama kali wajib diketahui
dimiliki ke atas manusia yang telah dicipta oleh Allah itu ma'rifatul ilahi, mengenali Allah, mengenali Tuhan zat yang menciptanya, yakni Allah, bistiqani, dengan yakin. Kena yakin. Lalu ulama kata, bagaimana nak mengenal Allah? Disebut di situ. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu, maka Allah itu mawjudun, dan yang mawjud, yang ada. Apa buktinya adanya Allah? Ada sekalian makhluk. Akal berkata mustahil ada sesuatu kalau tidak ada yang mencipta. Mustahil adanya gelas ini tak masuk akal kalau tidak ada yang membuat. Dimasukkan kepada akal, mustahil ada makhluk ini. Seperti matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, air, lautan, dan lain sebagainya, yang manusia tak mampu buat. Mustahil ada kalau tidak ada yang mencipta. Itu yang pertama kali dimasukkan. Setelah besar, dia faham, kemudian didalilan dengan dalil naqli, dalil Al-Quran. Yani Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku yakin bahwa alam ini ada yang mencipta, yakni Allah. Apa dalilnya? Daripada Al-Quran, Allah zat yang mencipta langit, bumi, dan juga zat yang mencipta sekalian makhluk yang ada antara langit dan bumi. Apakah ada makhluk antara langit dan bumi? Ya. Bukan kosong begitu saja, bukan. Adanya matahari, adanya bintang-bintang, adanya bulan, adanya planet-planet, adanya Utarid, adanya Zuhal, dan planet yang lain. Dia bergerak, dan mereka ini patuh kepada ketetapan dan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan dan matahari, kullun fi falaki yasbahun, semuanya dia bergerak pada orbit yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falak. Tak pernah mogok, tak pernah kehabisan tenaga. Allah kata pagi timbul engkau, sebelah timur, petang tenggelam engkau. Karena syuruk dan ghurub. Timbul pada sebelah timur, petangnya ghurub, terbenam. Besoknya begitulah terus menerus. Melainkan nanti satu ketika pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, ianya akan terhenti. Akan terhenti. Di dalam keterangan yang lain juga disebutkan awwaluddin
Pertama kali yang mesti diketahui dalam agama ma'rifatullah, ma'rifat, mengenali Allah. Untuk apa tujuan kenal Allah? Pertama, supaya kita meyakini bahwa makhluk ini dicipta oleh Allah, supaya kita yakin bahwa sekalian makhluk ini tidak ada kuasa melainkan yang mencipta, yang Allah. Jin, iblis, syaitan, manusia tak ada kuasa. Huwa akhidun binasiyatiha, Allah yang memegang umpun-umpunnya. Baik manusia, jin, malaikat, Allah yang memegangnya, Allah yang menggenggamnya, Allah yang mengatur. Sehingga jin yang kita anggap ada kuasa, sehingga ada orang percaya dia ada kuasa, lalu disembahnya, lalu dipujanya. Ini orang-orang yang tidak kenal kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak ada kuasa. Kalau ada pun asar kesan-kesan, itu pun daripada kuasa Allah, pemberian Allah kepada mereka itu. Bukan mereka ada kuasa, karena mereka pun akan mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jin bernyawa, nyawa pasti mati. Iblis, syaitan bernyawa, ada pasti mati. Malaikat sendiri pun mati. Manusia mati. Pepohonan mati. Semua kata Allah akan mati. Apabila mati, mana kuasanya? Betul? Tak ada kuasa. Kalau kuasa tak mati-mati. Yang tak mati yang berkuasa ialah Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik. Sebab ia, yakni ilmu tauhid atau tasawuf ini sebagai intisari daripada syariat, saripati syariat, bahkan menjadi sendi utama di dalam agama Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan juga manusia, melainkan mereka semua dikehendaki menyembah Allah. Untuk menyembah Allah kita dicipta ini. Liya'budun, agar kalian menyembah Allah. Itu asal Allah menciptakan jin dan manusia. Lalu timbul persoalan, setelah dilahirkan, setelah membesar manusia, kemudian tidak menyembah Allah. Maknanya manusia itu sendiri yang tidak mau menyembah, tidak mau taat, tak mau patuh, tak mau ibadah kepada Allah, bahkan tak mau kenal Allah. Diajak iman kepada Allah pun tak mau. Akhirnya tetap dalam kekufuran. Ada manusia begitu? Ada. Ada jin yang begitu? Ada. Coba lihat dalam surah Jin. Mereka kata, dan sesungguhnya di kalangan kami ada yang muslim, dan di kalangan kami juga ada yang sebaliknya daripada muslim, yang kafir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam.
ilmu filsafat atau falsafah Yunani dan lain-lain falsafah yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha. Maka timbul nama ilmu tauhid yang dibersihkan kembali dari sumber-sumber yang asal, yang diajarkan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Timbul ilmu kalam menceritakan tentang Allah macam-macam di dalam fahaman banyak fahaman Jabariyah, lain fahaman tentang tauhid. Qadariyah, lain fahaman dalam tauhid. Syiah pun lain fahaman dalam tauhid. Maka setelah adanya ilmu kalam yang bercelaru, yang mengamati tentang Allah, maka dikembalikan kepada ilmu yang asal dengan dalil-dalil yang qat'i, dalil Al-Quran. Maka timbullah ilmu tauhid yang dipegang oleh kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur hakikat, akan memancar cahaya di dalam hati yang mengenali Allah dengan seluas-luasnya, makrifat kepada Allah dengan sedalam-dalamnya, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan kehidupan ini dengan ajaran Allah dan yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kitab Al-Hikam yang kita sedang pelajari, yang disusun oleh Abdul Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Iskandari, satu-satunya kitab yang sangat mantap, yang sangat dalam isi kandungannya, dan juga sangat mantap ajaran tauhid, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa kitab-kitab tauhid biasa wujud, kitab Baqa Mukhalafatul lil Hawadisi, sampailah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya sampai situ. Ada lagi kitab yang menceritakan tauhid, kitab Hasunul Hamidiyah. Tapi yang saya pelajari memang sangat mantap, sangat berkesan, adalah kitab Al-Hikam. Insyaallah dengan ngaji kitab ini, moga-moga Allah menganugerahkan nur ma'rifat kepada kita, sehingga kita benar-benar dapat mengenali sifat atau zat, sifat
asma dan af'al Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Adapun definisi ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, Syekh Al-Junaidi berkata, Al-Junaidi Al-Baghdadi seorang waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia kata mengenal Allah, sehingga antara kamu dengan Allah tidak ada pelantara. yakni hubungan dengan Allah tanpa perantara, langsung merasa hubungan dengan Allah. Kalau berbicara itu merasa bicara wattuqa. Ya Allah, kami juga mohon padamu ketakwaan, supaya jadi manusia yang takwa, manusia yang senantiasa melaksanakan perintahmu dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh engkau, wahai Allah. Wal afafa, kami juga mohon padamu ya Allah afiat, kesehatan, kewarasan, kesejahteraan. Wal ghina, dan juga kami mohon kekayaan, karena engkaulah Zat al-Ghaniyu al-Mughni, kau Zat yang maha kaya. Seluruh alam ini adalah di tangan engkau, baik rezekinya, hidupnya dan matinya. Kami mohon ya Allah kesenangan dalam hidup, kemaafan dan keampunan, kewarasan akal, kewarasan jasad, sehat semua. Yang itu yang dibaca oleh imam. Kalau kita tidak ada ma'rifat, kenal tadi, hanya mulut berkata amin, 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 itu pun kadang-kadang tak betul, tak jelas bacaan. Kena jelas amin ya Allah ya Rabbal Alamin, amin, amin, sambil nada tangan. Ini imam bacanya panjang, mula-mula amin, amin, khusyuk lama imam bacanya, ujungnya amin, amin. Dah penat. Dah. Mungkin ada tak tuh tangan tuh sampai turun? Mungkin ada tak? Aduh, asalnya macam ni, lama-lama imam lama saja baca doa, doa tahlil, ujungnya tangannya dah turun. Lalale, tanda tangan pun mohon pada Allah, cincai. Bila nak diijabah oleh Allah? Kata Allah, dia minta pun macam dia tak iya je. Tapi kalau kita minta macam anak bah, datang ke bapa, pegang kaki bapa, bah nak bah, terus ikut bah nak bah. Kalau kita ada bagi tak. Tapi kalau sambil lalu aja bah, nah itu bah, dengar pun tidak. Tapi kalau sampai megang kaki terus minta dan kita ada, kasih tak? Dikasih tak? Kasih. Kalau setakat sambil lalu bah, nanti nah ini sambil lalu aja. Macam mana? Itu kita dengan kita lah. Maka itu di antara syarat ijabah doa kena yakin. Pegang Allah yang maha mendengar itu, pegang Allah yang maha kaya itu. Kaya keampunan, kaya kemaafan, kaya kesehatan, kaya rezeki, kaya penyelamat. Pegang benar-benar Allah itu. Ketika berdoa, ini contoh. Kalau tak ada ma'rifat, tak ada lah. Yang demikian itu tidak ada.
Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi berkata, definisi ilmu tasawuf atau tauhid ini adalah pertama mengenal Allah, sehingga antara kamu dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada batas-batas ataupun dinding yang menghalang. Yakinnya kita kepada apa yang kita mohon kepada Allah. Kalau mohon selamat, tak ada hijab, yakin Allah itu penyelamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal hafal ujungnya ikra, ujungnya itu hafal semua. Allahumma ya Allah antas salam, engkau adalah penyelamat, maka itu ada nama Allah as-salam, al-mu'minu, al-muhaiminu, kan as-salam. Wa minka, dan daripada engkau juga as-salam, keselamatan. Yakin Allah akan menyelamatkan. Kalau tentang dosa, yakin Allah akan memaafkan segala dosa. Sebab Allah itu sifatnya Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim. Allah Maha Pemaaf. Yakin dosa yang kita telah lakukan, yakin jadi dosa, yakin Allah marah. Lalu kita pun yakin bahwa Allah memaafkannya. Yakin. Yakin. Ini maknanya kenal akan asma dan sifat Allah. Kalau berhubung tentang kerizkian pun begitu juga yakin. Kalau berhubung dengan kesulitan, kesukaran dalam apapun, yakin Allah akan memberi kemudahan, Allah akan mengelakkan. Yakin. Itu dia. Yang kedua kata Al-Imam Al-Junaidi, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengharungi ilmu tauhid atau tasawuf ini. Tujuannya untuk melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan semua akhlak yang rendah, akhlak kebinatangan atau haiwan. Macam mana akhlak haiwan? Ya, kita tahu. Kalau kambing, itik, ayam ada solata. Tolong jawab, ada solata. Dilakukan azan kambing, itik, tuh pergi surau atau masjid tak? Dilakukan azan kambing, itik berhenti dengar tak? Kalaulah manusia seperti itu, sama akhlaknya dengan haiwan. Maka itu Syekh Athaillah kata, singkirkan akhlak kebinatangan kamu. Kena disingkir akhlak kehewanan itu. Masukkan akhlak manusia yang mulia, yang beriman. Adakah manusia yang akhlak seperti hewan? Tak kira halal haram, dipetok aja kalau ayam. Tak kira orang punya kah, bukan punya kah, asal jumpa enggak. Itu dia.
lagi haiwan. Haiwan kalau dibela oleh seseorang manusia, haiwan takut dan boleh diarah. Betul? Kadang-kadang boleh diarah oleh pengembalanya, oleh tuannya haiwan itu. Betul tak? Kambing petang-petang di kampung buka pintu gerbang kambing itu, dihalau aja, masuk, masuk. Betul? Tapi manusia dihalau, suruh ke masjid, bahkan kalau anak-anak kita suruh balik pun mungkin masih tak dengar. Wah, lebih teruk barangkali pada kambing itu. Maka itu definisi ilmu tasawuf ini, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan semua akhlak yang rendah, akhlak kehaiwanan. Ayam mau ngaji tak? Jawab, ayam mau ikut ngaji tak? Mau dengar pengajian tak ayam? Tolong jawab. Kalaulah manusia ngaji tak mau, mau dengar pun tak mau, sama tak dengan ayam? Tolong jawab. Ya, tuan-tuan yang jawab sama katanya. Ya, kita nih manusia sudah diberi telinga, mata, akal oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat firman Allah dalam surah Al-Mulk. Qul huwallazi khalaqa lakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ada juga qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada manusia yang ada di sekeliling kamu dan umatmu, Dialah Allah yang mencipta kamu semua. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah telah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, liyasma'u ayatillahi, supaya telinga ini digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Wal absara, dan juga Allah yang telah menciptakan penglihatan, yakni mata, liyubsiru al-kainati, supaya mata ini dapat melihat sekalian yang ada yang telah dicipta oleh Allah, menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afidata, dan juga Allah yang telah menjadikan hati dan akal fikiran, supaya dapat berfikir, dapat tahu aku bukan haiwan, aku adalah manusia. Mana mungkin aku sama saja dengan haiwan? Yang tak tutup aurat itu haiwan, aku disuruh tutup aurat. Kalau aku tak juga tutup aurat, berarti sama aja dengan kambing. Betul? Kambing suruh tutup aurat, dia mau tak? Mau tak? Tak mau. Manusia suruh tutup aurat, tak mau juga. Agak-agak minta maaf. Ustaz tak mau, sindir-sindir tak mau, ngaji-ngaji betul-betul. Nak terima atau tidak, ya terpulang. Baik buruk, masing-masing akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta itu.
baiknya kita, buruknya kita, semuanya Allah yang akan menilainya nanti. Cuma Allah memberitahu melalui wahyunya dan juga utusannya mana yang baik, mana yang buruk. Quran itu membedakan, diturunkan untuk menceritakan, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Rasul itu menyampaikan melalui lidahnya kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang baik, mana yang buruk. Yang berikutnya kata Imam Al-Junaidi, definisi ilmu tasawuf ini adalah melepaskan hawa nafsu menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut iblis dan syaitan. Nafsu itu semua sudah ada, keinginan sudah ada, tapi biarlah keinginan ini sesuai dengan kehendak Allah. Ingin makan, Allah memang jadikan kita makan, perlu kepada makan, tapi bagaimana kehendak Allah? Jangan sampai makan itu berlebihan lalu akhirnya lupa lalai ibadah kepada Allah. Sebab kenyang makan akhirnya malas ibadah, itu Allah tak kehendaki. Makan itu berdasarkan nafsu, biarlah mengikut kehendak Allah, kehendak Rasulullah SAW. Makan adalah untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan ini untuk digunakan ibadah, ruku, sujud kepada Allah. Sebab kalau dah lembek aja macam mana, nak ruku macam mana, sujud tergolek aja. Biarlah ada kekuatan. Tapi setelah kuat, setelah melayan hawa nafsu, makan, minum, biarlah dianya menurut kehendak Allah. Apa kehendaknya? Kekuatan itu untuk ibadah, kecergasan itu digunakan untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Ramai orang yang cergas, yang kuat, tapi tak sanggup dibawa kepada ibadah. Ramai orang yang kaya, yang tinggi pangkat, yang senang maksudnya, tapi diajak sujud kepada Allah sangat berat. Nah, datang ke masjid seperti ini bukan semua orang boleh datang. Hati ini bukan semua orang yang ada hati boleh menggerakkan jiwa untuk mentaati perintah Allah dan Rasul. Tidak semua. Hanya orang-orang yang kuat iman, yang kuat imannya, yang takut Allah, yang merasa bertanggung jawab atas dirinya yang dicipta oleh Allah. Insya Allah kalau hati sudah ke situ akan ringan untuk menyembah dan melakukan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah mengekalkan hati kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Yang terakhir kata Imam Al-Junaidi, mesti kita merasa tiada memiliki apapun, kosong, jika tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Kita merasa tidak memiliki apa-apa, dan juga tidak dimiliki oleh siapapun, melainkan dimiliki oleh Allah. Badan ini bukan milik sendiri, bukan. Tangan bukan milik sendiri mutlak, tenaga bukan mutlak milik sendiri, bukan. Allah pinjamkan, mau kemudahan, kau nak bergerak aku bagi kaki.
Gunakan kaki itu untuk melaksanakan perintahku. Aku bagi tangan untuk kemudahan kamu. Takkan makan macam ayam. Maaf betul. Guna tangan. Ayam tadi bagi tangan tak apa. Mati habis cerita. Walaupun makan dengan terus ngap dengan mulutnya. Ayam makan tai tak apa. Ayam makan bangkai tak apa. Sebab dia mati tak ada persoalan. Betul? Takkan ditanya, hei ayam kenapa engkau makan najis? Haram tu tai. Tak. Hei ayam, kenapa engkau makan bangkai ayam? Ayam makan bangkai? Haram tak? Manusia yang diharamkan makan bangkai, makan najis itu. Sebab manusia akan dibangkitkan, dihadapkan ke hadapan Allah. Maka itu Allah mengatur yang dimakan mesti yang halal, yang diminum mesti yang halal. Sebab engkau akan dihadapkan kepada aku. Aku haramkan yang haram dan halalkan yang halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Maka itu ahli-ahli ma'rifat, ahli sufi tentang makanan mereka jaga. Bukan asal ayam aja ngap, bukan. Tengok sembelihannya betul ke tak betul. Tuh. Bukan macam kita main ngap aja. Roti canai, telur tak basuh pun di kulit telur tu banyak yang hitam, yang putih tu tai ayam. Mama, roti telur satu. Dipegang, tangan basah dengan minyak. Pegang telur, ketukan, pecahkan. Oh, biar rata-rata dengan tai ayam di tangan. Ngap dimakan. Diharamkan oleh Allah makan najis itu. Apa hukumnya, halal ke haram? Untuk ayam ada tak hukum halal haram tu? Ada. Untuk kita ada halal dan haram. Maka itu untuk hewan tak ada larangan apa-apa, sebab tak akan dibangkitkan. Kita mesti merasa tiada memiliki apapun. Jiwa raga semua adalah milik Allah. Harta yang kita miliki pun milik Allah. Maka itu Allah menuntut mengembalikan sebagiannya melalui zakat, sedekah. Sebab daripada Allah. Kalaulah kita bekerja dengan kerajaan dituntut membayar apa? Cukai, pendapatan, betul? Sebab kerajaan merasa aku dah bagi kepada engkau gaji bermula pada sekian, aku ambil sedikit. Betul? Ya silakan. Ambil cukai tak apa, makin banyak gaji tak apa, dibayar cukai pun makin besar gajinya. Tapi dalam Islam dituntutnya apa? Apabila Allah beri yang banyak, zakat. Aku dah bagi pada engkau banyak. Aku mau daripada sekian banyak itu kau bantu fakir miskin tu. Itu dia. Kau bantu fakir miskin tu, ada asnafnya yang kau wajib bantu. Bukan apa-apa, bukan nak merampas, bukan. Allah nyuruh membantu fakir miskin. Asnafnya ada, itulah bantulah orang-orang ini. Sebab aku dah anugerahkan kepada engkau harta kekayaan yang melimpah ruah, yang engkau pun tak habis makan. Tapi mungkin masih ada lagi yang kudukut lah. Masih ada lagi tak?
zakat, masih kena digoncang, diingat lagi. Kadang-kadang Jabatan Agama Islam melalui khutbah tu diingatkan lagi zakat. Sampai pihak zakat pun datang, tak perlu sebenarnya. Bagi orang yang beriman tak perlu diingat-ingatkan, sendirilah tahu. Macam mana nak tahu? Kena belajar, tuntut ilmunya, berapa banyak nisabnya. Ini senyap diam aja. Padahal ada kehendak daripada Allah supaya mematuhi perintah Allah, yakni zakat. Salah ke tak salah Jabatan Agama Islam ada zakat itu? Tak. Sangat bagus. Namun lebih bagus lagi kita sendiri yang tahu, tak payah digoncang-goncang baru bayar, tak payah. Adapun acaranya, pelaksanaan ilmu tauhid atau tasawuf ini, yaitu untuk mengenal asma Allah, nama-nama Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di dalam semesta, di alam semesta ini. Tahu kenapa jadi begini, itu adalah af'al, perbuatan yang Allah kehendaki. Kenapa jadi bencana, kenapa jadi begini, semuanya itu adalah perbuatan Allah atas kehendaknya. Tapi jangan sengaja dibuat. Kalau dibuat gali lubang lalu maknanya manusia dimasuk di lubang, itu memanglah. Adapun gurunya tentang ilmu tasawuf ialah baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan melalui wahyu dan melaksanakannya lahir batin, sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Para sahabat mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Adapun manfaatnya daripada ilmu tauhid, insyaallah kita sambung di minggu yang akan datang. Faham? Alhamdulillah. Ini masih muqaddimah, belum masuk lagi gelanggang, belum masuk gelanggang, belum bersilat lagi, belum Pak Wahid, belum. Ini baru cerita muqaddimah. Tunggu masuk gelanggang nanti bagaimana ilmu ini boleh dapat mengubah kita. Tunggu masuk gelanggang di dalam persilatannya bagaimana. Kalau istilah ilmu silat itu tajam ke tak tajam, lincah ke tak lincah. Ini baru muqaddimah, baru buat pagar. Nah, itulah dulu bersihkan dulu. Belum masuk gelanggang Pak Wahid, masih muqaddimah. Tahu muqaddimah? Orang Jawa kata introduction. Itu orang Jawa lah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita mengikutinya lagi. Mudah-mudahan Allah turunkan, Allah anugerahkan taufik dan hidayah ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengikuti syariat Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk mengakhiri majlis ini, sama-sama kita baca tasbih kifat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.